Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan snack dari kacang tanah ya. Jadi aku membuat bolu kacang tanah ini dari bahan yang sangat sederhana. Seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Siapkan 130 gram kacang tanah, kemudian goreng sangrai atau goreng tanpa menggunakan minyak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga berbunyi nyaring ya. Untuk kacangnya ini tandanya kalau sudah berbunyi nyaring di wajan itu sudah matang, kurang lebih ya 7 menitan. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Baru kalau sudah dingin, buang kulit arinya. Ini sudah aku buang ya untuk kulit arinya. Tinggal digosok-gosok dan ditampi-tampi aja. Kemudian sisihkan 30 gram kacang tanah. Lalu yang 100 gram itu akan aku blender hingga halus. Nah, untuk yang 30 gram nanti akan aku cincang kasar aja. Oke, nah ini sudah aku blender. Untuk sisa yang 30 gram ini aku cincang kasar. Nanti untuk taburan di bagian atasnya. Oke, kemudian aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 100 gram margarin. Gunakan yang suhu ruangan ya. Lalu 60 gram gula pasir coklat. Kalau tidak ada gula pasir coklat, kalian bisa ganti dengan gula pasir biasa. Kemudian mixer. Untuk memixernya ini sebentar aja ya, hingga gula dan margarinnya itu tercampur rata. Tidak perlu sampai margarinnya mengembang. Bisa juga menggunakan manual ya, atau menggunakan whisk dikocok manual. Nah, setelah margarin dan juga gulanya tercampur rata, lalu aku akan masukkan 2 butir telur. Ini memasukkannya satu persatu, kemudian kocok atau mixer sebentar aja hingga tercampur. Tidak perlu sampai mengembang ya. Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu, pilih yang pro rendah, lalu campur atau mixer kembali. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Lalu masukkan 100 gram kacang tanah yang sudah dihaluskan atau sudah di blender. Kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Nah, karena tadi kelupaan ya, jadi di sini aku juga tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk rata. Ini aku menggunakan spatula aja untuk mengaduknya. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya, 10 menit sebelum adonan itu masuk supaya panas di oven itu bisa stabil. Kemudian siapkan loyang ukuran 7 x 20 cm yang sudah dioles dengan margarin dan juga ditabur tepung. Tipis aja ya menabur tepungnya.
Setelah itu masukkan semua adonan dari kue kacang ini atau bolu kacang. Nah, setelah itu taburi di bagian atasnya dengan 30 gram kacang yang dicincang kasar. Bisa juga ditambahkan dengan taburan keju parut di atasnya. Jadi sesuaikan aja ya dengan selera kalian. Nah, kalau sudah agak sedikit ditekan-tekan ya supaya nanti tidak banyak yang rontok saat dilepas dari loyangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian oven selama 50 menit dengan suhu 150 derajat menggunakan api atas dan bawah. Oke, kita tunggu hingga matang terlebih dahulu. Setelah 50 menit kemudian angkat, dan ini hasilnya akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin baru nanti dikeluarkan dari loyangnya. Nah, ini walau sudah dingin dia tidak terlalu menyusut ya, jadi ukurannya itu tetap. Nah, ini sudah dingin, kemudian aku keluarkan dari loyang. Baru setelah itu dipotong-potong. Kalau kacangnya agak rontok-rontok itu sedikit wajar ya, yang penting tidak semuanya rontok karena kebanyakan. Jadi kalau kalian mau 20 gram juga nggak apa-apa. Oke, sekarang saatnya aku untuk memotong. Jadi untuk teksturnya sendiri saat memotong itu lembut ya untuk hasil cake atau bolunya ini. Walaupun tidak menggunakan pelembut seperti SP, tapi kita menggunakan baking powder. Jadi fungsinya juga sama sebagai melembutkan kue, tapi kalau menggunakan SP itu teksturnya akan lembut tapi basah gitu. Nah, seperti ini hasil akhirnya dengan menggunakan bahan yang sederhana tapi menghasilkan bolu kacang yang sangat lembut dan juga enak. Nah, sekali lagi jika kalian tidak mempunyai gula coklat boleh diganti dengan menggunakan gula pasir biasa. Mudah-mudahan resepku kali ini bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba, mudah-mudahan sukses dan berhasil. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.